Nggak musik lagi. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul kembali di momen yang syahdu karena Bandung baru saja diguyur hujan lebat sampai di beberapa titik di kota Bandung mengalami kebanjiran. Dan jalannya macet. Dan Persibnya menang. Alhamdulillah. Walaupun agak sedikit banjir di beberapa titik, tapi Persib menang. Ini baru sekarang orang Bandung lagi banjir happy deh. Happy. Terus gede lagi skornya. 3-1. Oke. Yuk lanjut lagi para jemaah Tapiriah. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap stay tune setelah pariwara berikut ini. Ding 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 ding. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di obrolan Walaupun kenyang tapi kan saya tetap senang karena baru cair. Saya happy. Terima kasih tadi di endorse ya. Tadi endorsementnya tahunya enak, gurih. Tahu Semar. Tahu bumbu rujak Di Jalan Semar. sama nasi tutuk oncom Arjuna. Barangkali ada yang mau pesan bisa langsung. Ada di GrabFood atau di GoFood. Oke. Lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol malam ini dengan tema dan pembahasan yang ya gitulah. Apa ngebahas apa? Kita ngomongin toxic people. Biarkan cinta tumbuh Seikhlasnya. Ini udah salah satu contoh toksik. Yo, ngobrol-ngobrol toxic people karena ini kayaknya seru buat dibahas karena kan kita semua di sini adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Pernah bahas belum sih toxic people? Apa kaitannya? Belum sih, cuman apa kaitannya dunia pendidikan sama toxic people? Nah, apakah toxic people ini diciptakan, diajarkan? Ada nggak mata kuliah atau pelajaran untuk menjadi orang toksik? Pengantar toksik. Nah, bab 1. Buku cetakan pertama pengantar toxic people. itu yang nulis Britney Spears. Klasik. Kan yang tadi itu. Toksiknya judulnya? Bukan toxicity. Waduh, itu beda lagi. Yo, Apanya yang mau dibahas sih? Studi case-nya apa? studi case-nya teh gara-gara saya kemarin kepikiran pas lagi scroll ada satu akun yang ngebahas tentang toxic people di tempat kerja kalian. Contoh case-nya teh ternyata banyak yang komentar gitu. Jadi ada orang misalkan contohnya begini. Ada orang kerjanya teh baik gitu, tidak punya masalah. Tapi suka ada aja gitu orang yang iseng tiba-tiba menghasut lah. Oh ini teh orangnya rajin padahal dia teh digosipin gitu. Dia rajin banget soalnya dia tuh titipan siapa misalnya gitu. Dia orangnya rajin banget kerja karena banyak utang jadi fokus nyari kerja, nggak kayak dia, nggak kayak teman-teman itu. Satu contoh. Dia orangnya rajin banget tapi sering pipis. Sering pipis. Rajin nyebor itu. Terus ada juga bos-bosnya yang toksik gitu. Lagi cuti, jatah cuti, tapi harus standby di handphone, di WhatsApp, di laptopnya harus kerja di bawah, kan lagi cuti. Jadi itu disebut toksik. Apa atasan tuh? Apa? Toxic leader. Toxic Boss. Gitu. Ada juga yang berikutnya, ada satu orang dia teh mau berangkat kerja tapi ternyata kecelakaan, terluka, jatuh. Tiba-tiba bosnya nanya, bukannya ngebantuin atau apa, malah nanya lagi jam berapa nyampe kantor gitu. Kayak gitu tuh toksik ya? Menurut yang saya baca itu salah satu contohnya itu orang-orang toksik. Oke, sekarang balik dulu ke definisi toksiknya apa?
tidak berperi kemanusiaan. Ada Dan yang tidak paham sifat. Toxic itu kan sebenarnya apa sih artinya? racun Beracun kan? Racun. wanita. Seperti ular. Racun dunia. Oh, racun dunia. Woman is the word toxic. Wanita racun dunia gitu. Toxic. Sambil dia nyari. Ada juga yang kayak ngomongin dia mah absennya nggak pernah telat, tapi nggak pernah pakai celana dalam. Kok tahu? Kalau hubungannya dengan apa? Dengan orang toxic people itu artinya orang-orang yang membawa pengaruh negatif ke kehidupan kita, yang pekerjaan gitu, yang membawa pengaruh negatif. Yang membawa orang negatif. Jadi beda, berarti beda. Kalau orang yang annoying gitu, Annoying dengan toxic kayaknya beda ya. beda ya. Annoying kan lebih ke nyebelin aja gitu. Ini contohnya gini, kayak membuat kita merasa bersalah, Ya. terus manipulatif, Ya. tak pernah meminta maaf, Oh, nggak pernah minta maafnya toxic? toksik. Kalau Ya, emang nggak salah ya? Emang nggak pernah salah. Terus meninggalkan Dia percakapan karyawan yang perfect. belum selesai. Meninggalkan percakapan yang belum selesai. Encet Tidak gitu ya. konsisten. Encet. Pencet terus clear chat. Selalu menciptakan drama. Kayak curhat ya. Encet. Udah ya aku pulang dulu. Cenah. Kayaknya paham banget deh. Udah. Iya. Kayak gitu ya, toxic. Kalau Itu yang membawa pengaruh buruk. kalau yang annoying mah dia rajin tapi bau ketek. Itu masuk annoying sih. Tapi justru itu yang toxic secara denotasi anjir. Bau keleknya beracun. Itu toxic. Nih, Paris lihat dulu. Mengganti cairan di tubuh. Nah itu. Si Gana mah definisi toksik yang di media sosial tuh nggak tahu ini maksudnya itu Udah lihatnya berubah dari mana. bergeser gitu. Udah bergeser menurut Bergeser, orang iya. sih. Tapi ya mungkin masih ada juga beberapa menurut. Dan Misalnya kayak kemarin yang dikirim contoh karyawannya ada yang meninggal, terus si bosnya teh malah bingung dengan penggantinya gitu. Iya, karena Dari komenan gitu ya. Iya, harus langsung kerja Iya. saat itu. Tapi itu malah yang toksik kan berarti. Iya, ya jadi mungkin ada pergeseran makna bahwa toxic itu adalah orang yang nyebelin jatuhnya, orang yang Iya. bukan yang tadi definisi secara tadi Definitif. Orang- definitif itu. orang karena dia baca salah satu gerai minimarket itu pernah ngasih SP ketika si minimarketnya tutup pas Jumatan. Oh iya tahu. Nah, Tahu. itu toksik gak? Mungkin kalau orang lihatnya sekilas kan toksik. Itu orang sekilas, masalahnya gitu, masalahnya tuh di orang-orang yang nilai dia tuh toksik Ya. padahal di dalamnya itu tuh ada aturan. Ada aturan. Kalau misalnya nggak ada di jam Jumatan itu nggak ada karyawan cewek, boleh tutup. Boleh tutup. Masalahnya ini mah ada, Ada. makanya di SP. SP. Kadang-kadang orang tuh kan nggak ngebaca sampai situ ya. Nyari Jadinya perkara ini itu bos toksik padahal nggak tahu substansinya. betul. Itu Iya. Jadi sebenarnya nama di media sosial kan tidak terlalu tepat gitu. Iya. Jadi kadang-kadang pada atasannya atau babaturannya nyebelin gitu. Yang apa toksik? Dianggap toksik. dan dia posting misalnya mah. Iya. Jadi, posting yang bacanya tolol juga kan. Iya. Gitu. Jadinya ke up padahal mah meureun hal sepele gitu. Iya. Ya toksik. Soalnya orang pernah ngalaman mungkin gitu. Kan ngajar, guru-guru teh kan ngajar. Harus visit lah atau ngajar ke kelas lah. Terus tiba-tiba berapa jam sebelumnya, berapa menit lah sebelumnya, guru teh ngebarin bahwa si guru ini teh di jalan motornya terkendala lah gitu. Iya. Nah, sebagai pimpinan kurikulum atau kepala sekolah kan akan berpikir, ih saya mau ganti kelasnya Iya. gitu. Betul. Terus kan orang mau konfirmasi kira-kira sekolah jam sabaraha. Kalau dia lewat dari jamnya, kan berarti ada jam kosong. Iya.
kan di sekolah swasta kadang-kadang kan nggak boleh tuh jam kosong teh gitu, minimalisir gaduh lah, Iya. barudakna gitu, mengkonfirmasi kapan datang, kira-kira gitunya, Iya. terus backup plan kan berarti kudu aya guru ngagan. Harus ada pengganti karena nggak boleh sampai kosong. Nah, mungkin kalau yang tidak suka malah dianggap ini toksik gitu. Benar tidak? Betul. Tapi kan di satu sisi yang di manajemen yang buat pengajaran, dia harus menyelesaikan permasalahan itu kan. Ya itu. Maksudnya terlalu toksik banget Itu aja. toksik banget. Yang arti sesungguhnya. Jadi itu mah ada airnya aja sih. Nggak ada. Tahu-tahu lengket aja aja gitu. Dari udara. Dia dari bunyinya. Agak membelok dikit. Ya benar. Ya kan di satu perusahaan aja, ketika ada karyawan yang nggak hadir, pimpinan itu pasti kudu mikir bahwa si perusahaan ini kan harus tetap berjalan Iya normal. betul. Maksudnya perusahaan kan tetap harus jalan dong. Berjalan normal. Apapun yang terjadi sama karyawan, ya kerjaan. Kerjaan gitu. Makanya kan dia harus berpikir kumaha carana menutupi yang celah yang kosong itu. Cuman mungkin yang disebut toksik itu sudah mah kasusnya kayak apa? Kecelakaan gitu nya. Kan geus jelas eta mah teu kudu didagoan. Nggak usah ditunggu, ya. Kan yang ada kecelakaan, otomatis kan dia harus mikir di kumaha ieu nutupan dia gitu. Betul. Ya kan analisisnya kan, Jadi analisis bukan leadernya. bukan berarti si bosnya toksik karena langsung harus diganti segala macam. Kan maksudnya nggak sampai ke situ ya. Iya. Karena ada misalnya satu pabrik lah, pabriknya gede-gede amat, dia ngebayarnya di bawah UMR, karyawannya loba, toksik tetap perusahaannya Enggak, cek saya. si ownernya. Hah? Enggak. Saya mah enggak. Enggak. Kita saga di dinya nya. Nah, tapi orang mah berpatokan pada definisi yang tadi, si toksik itu lebih ke membawa pengaruh Buruk. buruk pada lingkungan pekerjaan. Jadi di luar apa? Di luar Interaksi ya, sosial. di luar misalnya penegasan SOP dan yang lain-lain gitu, atau apa masalah gaji segala macam, bukan ke arah situ gitu. Jadi lebih ke gimana sih orang itu mungkin jadi menghancurkan teamwork dari satu Nah, divisi gitu kan. gitu. Tapi namun bahasa netizen ayeuna nu orang sebutkeun pabrik bieu teh eta toksik. Jadi si pengertiannya udah gitu. Pengertiannya udah lain sekarang. Jadi seolah-olah kalau misalkan ada Mereka sesuatu ngerti. yang Nggak sesuai dengan nggak dirinya. sesuai dengan dirinya, oh ini mah toksik, cenah Hmm, gitu. gitu. Kantornya toksik gitu, atau bosnya toksik segala macam. Padahal mungkin straight to aturan gitu kan. Ya kayaknya kan kalau yang disebut toxic pengaruh negatif itu kayaknya kan orang kerja nyari uang gitunya, termotivasi gara-gara itu, Ya. tiba-tiba ada orang yang menyebarkan isme atau kelakuannya gitu ya, jadi demotivasi gitu. Nah, demotivasi kan nurunin kinerja gitu kan. Nah, itu disebut toxic itu kayaknya gitu. Jadi kadang saat ada seseorang yang menyebut sesuatu atau seseorang yang lainnya toksik, mungkin dia sendiri yang toksik. Nah, itu. Karena dia bisa menjudge, oh saya mah toksik, kita mah toksik. Mungkin. Itu orang lebih setuju gitu dibandingkan orang yang merasa toksik. Mending mana ngaca, jangan-jangan mana toksik. Iya. Gitu. Ya. Karena orang gitu. Iya. Oh ya kan kemarin juga Anda mengaku bahwa Anda adalah orang yang toksik. Iya. Saya berusaha jadi toksik. Berusaha jadi toksik. Karena terlalu tidak ada toksik gitu. Kan maksudnya biar ada dinamika lah di lingkungan kerja teh. Anjir gua toksikan nih mah. Baik orangnya lah toksikan. Iya kan? Gitu. Tadi jalanan ngomong ke bahwa oh ini toksik, nukia toksik gitu ya. Kasus-kasus gini. Justru itu ciri-cirinya toksik, Orang manipulatif. Iya. Iya benar-benar. Iya benar. Iya, betul. Sama ya kayak statement yang tadi ya. Saat ada seseorang bilang wah ada
tempat kerja atau bosnya atau apa toksik, bisa jadi adalah dirinya sendiri. Untuk sih padahal mah ya. Dia kan pengen ada pengakuan, orang pernah posisi gitu. Orang Iya. butuh pengakuan dari yang lain gitu. Jadi, Dia merasa asal merasa tidak nyaman ya toksik gitu. Toksik. Padahal mungkin menyangkut aturan, menyangkut SOP yang gitu-gitu kan. Ada juga kan yang misalkan di komentar kalau nggak salah ya, saya tuh lagi kerja terus tiba-tiba disuruh lembur karena harus ngeberesin target hari itu, dianggap oh ini mah pimpinan saya toksik. Orang kan jadi berpikir tuh ini anak pasti masih muda banget gitu, masih muda banget tuh karena ya kan itu tanggung jawab mana kudu beres hari itu tuh, dia nggak akan kejar, mau nggak mau kan harus diberesin dong lemburan, harus lembur gitu ya. Dan lemburan pun kan mungkin bisa jadi si kantor tuh memberikan upah juga bahwa mana lembur beresin ini, ya udah resiko, tapi malah disebut wah kantor saya mah toksik, karena kerjaan saya harus sampai di bla 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 gitu. di orang kan kayaknya di dunia pendidikan orang pernah ikuti gitu. Jadi pengajaran, ngajar lah ya, ngajar itu pasti ada waktunya. Dari jam berapa sampai jam berapa selesai tugas utamanya. Betul. Tapi pekerjaan jadi guru itu tidak cukup waktu dengan jam mengajar itu. Ya. Jadi ada pekerjaan guru yang tidak selesai di jam kerja gitu. Betul, itu Betul. ada pekerjaan yang tidak selesai di jam kerja gitu. Makanya kadang-kadang memang dibawa ke rumah. Gitu kan. Ya. Dan Nah, itu hal yang biasa ya. hal biasa sebenarnya tiba heula oke gitu, itu mah hal yang biasa. Cuman ketika akhirnya dipermasalahkan, ya pekerjaannya kan memang begitu gitu, menuntut Ya, itu. pekerjaan aja menuntut Iya. untuk begitu kan. Menuntut begitu gitu. Jadi kan kebayang akhirnya orang rek ngajar isu kudu nyiapin materi dan lain sebagainya gitu. Kalau yang memang sudah terbiasa diselesaikan jauh-jauh hari itu kan bagus gitu. Tapi kan kadang-kadang jelema mah loba males. Ya. Engkewe gitu. Jadi pas ketika besok ngajar karek peuting digawean. Jadi Nah, materina, naonna gitu ya. Pertama ciri-ciri bahwa ke sekolahna ngerjakeun PR-na di Kelas. kelas isuk-isuk. Orang gitu. Datara ngerjakeun PR. Tapi ketara. Oh iya udah lama banget saya ngerjain PR ya. Ya ada sih PR pekerjaan sih. Pekerjaan rumah ya, kerjaan rumah pelajaran kangen ya. Kenapa namanya PR ya? Kerjaan rumah. Ya kan pekerjaan rumah sapu ya pekerjaan rumah. Oh iya berarti yang saya gunakan itu tepat berarti. Kalau lagi di rumah terus ada yang nanya kenaon lagi ngerjain PR, kerjaan rumah betul. Terus nyebor kembang kan gitu. Atau misalkan ada WA gitu, lagi ngapain? Lagi ngerjain PR. Oh iya, kenapa bisa chat atau istri kamu emang nggak marah? Ah, itu PR bukan? Itu yang kamu lakukan, yang nyeborin segala itu sebenarnya pekerjaan rumah tangga. Oh, Pekerjaan Iya, iya. rumah, ada pekerjaan dari kantor atau sekolah yang dibawa ke rumah. Itu pekerjaan rumah tangga PRT bener. Pak RT. PRD. Bukan Pak RT. Bukan Pak RT. PRT. Lagi tadi ini mengerjakan pekerjaan kotor. Dia melakukan pekerjaan kotor tadi. Karena ngebudal. Bersih bekas banjir. Kerjaan kotor. Tapi kan ada yang mendorong seseorang berperilaku toksik. Ada yang mendorong. Udah masih linggalina lebih ke akhirnya karena orang teh tidak setuju dengan statement yang bilang kalau apa kayak di kantor mah apa sih namanya, jadi cari duit aja nggak usah nyari teman gitu. Ya. Gitu, jadi kayak udah berusin diri lu aja sendiri gitu. Ya. Itu nggak setuju sih karena ya satu kan kalau nggak temenan gimana mau bekerja secara tim. Ya. Kalau nggak kenal gimana mau sayang? Apa kue krungu cerita hati. Terus apa namanya tuh tadi ya cuman ada hal yang
kayak gitu kan tadi maksudnya tuh ada kebutuhan validasi dari seseorang di kantornya itu, ada yang juga mungkin ngejar karir dan segala macam yang akhirnya mungkin bisa gontok-gontokan. Nah kan perilaku itu yang akhirnya tuh membuat seseorang ini berperilaku toksik. Tapi mungkin kan belum tentu di keluarganya atau di mana dia orang yang toksik. Makanya orang tidak setuju dulu dengan statement yang tadi si kantor itu tempatnya di duit lah, bukan tempatnya tempatnya di teman. nggak bisa, karena sekarang waktu kita di kantor aja lebih banyak dibanding waktu sama keluarga di rumah gitu. Itu Ini si Omoki. Nah, orang pernah ya contoh kasus Nah, siswa orang, kebetulan dia anak owner oke. gitu, anak owner. Pada hari itu teh dia tuh bad mood lah ya. Selidik mah pokoknya mah si budak kita yang beli sepatu Oke. mahal tapi belum kecumponan. ya kan kacumponan lah ke kolotna gitu. Belum Kira dibeliin. Nah, datang ke sekolah bad mood gitu ya. Setiap ayah guru nu ngajar di kelas eta, dia tuh selalu ngomong ke yang lain, udahlah nggak usah didengerin itu mah, udahlah gitu. Jadi akhirnya si suasana kelas tuh chaos gara-gara nurutan moodna eta gitu, moodna budak eta gitu. Nah itu contoh Itu toksik. toksik gitu, artinya kan dia memberikan pengaruh negatif ke yang lain gitu ya, termasuk ke gurunya, mengujiannya gurunya tuh jadi ambek-ambekan. Itu gurunya nggak inisiatif di uppercut gitu itu Kan? sesuai. Set gitu Kan sejetik. asalnya kan tak apa, Oh. tisaha iya gitu, perilakunya kenapa jadi begini, ternyata selidik, iya ti dia gitu. Terus apa yang dilakukan oleh sekolah dan yayasan? Ya hari itu mah terjadi begitu. Oh, tapi ada penanganan tapi nanti setelah itu teh. Penanganannya mah kalau nawe balik ke sepatu beres. Anjing. Iya, karena anak-anak kan beda. SMP, SD. SMP pada saat itu SMP. Ya maksudnya ya mungkin kalau anak-anak mah kayak gitu ya. Anak-anak apa toksik di lingkungan anak-anak ya gitu kan. Ya kalau di lingkungan kerja kan kayaknya nggak terjadi hal-hal kayak gitu. Kayaknya bisa jadi. Bisa aja di ayah wae. Ya maksudnya gara-gara itu dipangmulikin sepatu gitu. Oh, bukan. Bisa Bisa wae, karena bisa wae aya bagian departemen naon butuh anggaran naon teu cair gitu. Oh, Akhirnya gara-gara dia- di ghosting juga bisa. Jadi terus anak-anak usia 30-an juga banyak sih yang toksik. Berarti membawa pengaruh buruk. Berarti kan kalau di dunia dewasa ya. di desa. Ya maksudnya di kehidupan dewasa itu di lingkungan kerja. Berarti kan masih bisa terpengaruh, Masih. ya kan? Gitu. Kalau si toksik ini membawa pengaruh buruk, artinya dia si orangnya ini masih mudah terpengaruh. Gitu. Kalau orangnya udah nggak mudah terpengaruh, mau mereka toksik juga kumaha gitu. Nah, Tidak. Dia ada kasus gini juga. Jadi di sebuah perusahaan adalah si orang toksik ini yang merusak situasi dan kondisi Kontrol di dalam satu divisi. situasi dan kondisi Tetapi sikon. orang-orang yang terkena toksik ini lebih memilih untuk diam, bukan terpengaruh sebenarnya. Diam aja karena tipikal Bandung lah, kalau berarti perusahaannya di Bandung. Perusahaan di Bandung banyak. Dibanding ya. banyak. Itu memilih diam dibanding meladeni si orang toksik ini gitu. Ya rusak si ininya gitu. Jadi akhirnya yang didengarkan hanya orang toksik ini oleh pimpinan. Sementara yang lain itu memilih untuk diam karena naon sih meladeni anu itu. Masa tekudu lah. Tekudu ternyata si apinya teh yang dia bakar itu semakin menyebar sampai didengar bahwa yang disampaikan oleh si orang toksik ini menjadi sebuah kebenaran untuk pimpinan. Karena kan berdampak pada orang-orang yang diam-diam ini. Jadi salah sah. Hah? Salah sah. Ya dua-duanya salah. Toxic people-nya salah, pimpinannya bodoh. Iya benar. Ya kan? Walaupun gelarnya banyak. Ya kok Kayaknya saya tahu tempat kerjanya. perusahaannya tahu nih, Perusahaan Saya tahu perusahaan ini deh. pimpinannya bodoh. Pimpinannya bodoh.
Tapi kalau Nanti mudah dibodohi. Udah dibodohi. jadi pertanyaan teh orang-orang yang di divisi yang diam ini kalau meladeni merasa jika ngelawan budak PK lah ya, lain budak PK maksudnya jika separugu gitu nah sih gitu ya. Tapi dengan diam pun sebenarnya malah membakar masalah juga, seolah-olah itu adalah kebenaran gitu. Ya. Berarti can boga antinanya, antidotnya misalnya ya. Antidot. Ya, jelema nu antidot. Kan biasanya orang toksik itu Belum ada pawangnya lah. pawangna gitu. Nah iya berarti kan apa pemicunya dia kayak gitu itu juga kan sebenarnya kan berpawangnya ke apa. Betul. Saya pernah juga baca kasus-kasus atau kisah-kisah di satu perusahaan yang memang ada toxic people gitu ya. Ya tadi ada antinya, ada orang-orang juga yang misalkan bisa disebut mungkin dua-duanya toksik, tapi saling berlawanan. Oh. Itu kan jadi lebih seru gitu kasusnya tuh, dia kalau misalkan ada toxic people membisikkan sesuatu yang negatif, yang satu lagi tuh justru terang-terangan melawan gitu. Jadi ributnya di antara Tapi mereka. negatif oke. Sama-sama negatif. Karena pengen mendominasi dua-duanya, jadi pengen jadi punya kubu yang besar gitu. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin pimpinan, kan si dua kubu toksik ini saling melawan itu kan biar bisa dilihat oke dong sama bosnya, walaupun ada hubungannya dengan nanti misalkan dilihat atau dipandang baik pekerjaannya segala macam, atau bisa jadi mungkin nanti kalau lebih jauhnya ke kepercayaan biar bisa naik gaji, naik jabatan segala macam, jadi akhirnya wah rumit sekali ya gitu. Ya. Orang pernah ada kasus lah bahwa drama. Ya. Jadi bikin drama lah maksudnya di sekolah kan. Sebenarnya mah Teater apa kabar itu? hai. Jadi manehanan nanti sebenarnya Drama Indonesia. punya kahayang tapi teka cumponan gitu. Akhirnya dia membawa rekan-rekan yang lain gitu ya untuk menyetujui pendapat manehanana gitu. Ya, itu kayaknya banyak sih. Terus kan jadi rame lah gitunya, maksudnya itu sebagian besar Provokator. di bawah itu rame lah gitu. Wah drama, iya sebenarnya namanya asa Kalau itu era mau lah gitu maksudnya dibuat drama kan ketika ada kebijakan terkudu maksudnya pada saat itu gitu orang dan kawan-kawan itu kan satu tongkrongan gitu ya, tidak melepaskan label atasan bawahan lah pokoknya ketika nongkrong gitu dan ngobrol lebih bebas gitu. Tapi ternyata ya ada drama eta gitu. Kan ketika ngomongin kebijakan yang bukan dari sekolah tapi dari Yayasan. bukan dari yayasan gitu. Dari dinas pendidikan. Oh, dari dinas pendidikan. Kan kuduna mah ngobrol. Iya. Kan bisa ditanyakan dinasnya buka kebijakan apa sih? Iya. Gitu ya. Suruh ngobrol. Aya suratnya kumaha dan lain sebagainya gitu. Gimana tuh kadang ngobrolkan di tukang terus dianggapnya pimpinan di sekolah itu tidak peduli gitu. Padahal teh nyaho masalahnya naon. Nah, dulu tuh terkait terkait insentif yang dari kota. Insentif tadi duit ya. Iya. Nah, ternyata dia tuh nggak dapet. Kenapa nggak dapet? Nya karek pucung hul 3 bulan. Oh, atuh yang kebagian. Yang kebagian sedangkan yang 1 tahun aja belum dapet. Belum dapet. Karena SK-nya dulu itu harus 2 tahun. Gitu. Jadi eligible. Akhirnya mah kan aya lah dari kelompoknya gitu ya. Nanya ke itu kumaha prosesnya. Kan saya suratnya di grup saya nanti dibaca. Pasti baca, oh ini perlu 2 tahun. Tapi rame gitu, maksudnya itu berhari-hari lah 4 hari, 5 harian gitu drama di sekolah. Kan jadi aneh gitu. Nah, jadi Enggak, sob. ini gimana caranya buat menghadapi orang toksik? Saran. Yang tadi sama di uppercut tuh lah sekali. Tentu itu Enggak sih, saya juga nggak Justru- berani. justru anu harus bikin clear teh ketika terjadi permasalahan ya sudut pandangnya naon heula. Betul. Kalau Tapi kan- ngomongin SOP tidak emang SOP-nya gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin SOP juga kalau sah-sah aja nggak sih kalau misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan terus ada SOP-nya segala macam dan itu tidak
bukan tidak menguntungkan ya, mungkin merugikan karyawannya, lalu dilawan dan mencari massa ya. Enggak usah SOP itu mah tuh hidup bernegara juga banyak. Iya. Tapi kan maksudnya dia ketika kerja kan ada yang namanya kontrak kerja, Ya. ada aturan yang harus dibaca terlebih dulu, Ya. terus kemudian ditandatangani. Ya. Artinya yang mendatangani itu kan harus tunduk terhadap SOP eta. Tapi ketika udah kerja terus dipermasalahkan SOP eta. Ya. Kan malah teh tanda tangan gitu. Betul. Gitu. Kecuali kalau SOP-nya direvisi tengah-tengah. Revisi di tengah-tengah terus Zaman tanpa demi. ada persetujuan Zaman gitu. demi. Zaman Tanpa ada persetujuan lebih lanjut. Pokoknya kieunya semuanya harus sepakat. Itu bisa eta bisa dikomplain. Atau mungkin inilah dibuat jelas aja. Misalnya orangnya benar-benar toksik aja ya, yang benar-benar yang tadi contoh-contohnya Ya, dari toksik beneran ini mah. toksik beneran. Tapi ini mah. sesungguhnya. Nah tadi apa pertanyaannya? gimana cara menangani? Menanganinya. Lain cari cing jawab. Oh, kurang kan Nah, nanya. nah kan gimana? Kalau saya dulu lah. So. Tapi kan posisinya saya juga sebagai karyawan itu. Iya. Kalau Misalnya- teman-teman ada Misalnya toksik, teman Teman ada toksik. Oh, teman-teman nih, teman. ya, rekan kerja, Rekan kerja saya terus Menang- kebetulan Yang dekat. toksik gitu. Menanganinya gimana? Kebetulan dekat. kalau dekat mah apa kata aja. Uppercut aja. Ayo dekat apa kata Ibanu? Kenal tapi tidak terlalu dekat, tapi dia toksik gitu. Kalau saya pribadi mah lebih ke tipikal orang ya. Tipikal orang adalah saya nggak peduli sih. Yang penting jangan nyenggol saya aja udah gitu. Ya kalau nyenggol. Kalau nyenggol orang datangan, hantam saya tik. Gitu. Oh, yang fisikal berarti ya. Kalau touch, Ya. love language physical abuse. Love language fisikal lebih. Physical abuse. Dia kalau nggak terlalu dekat gitu, terus misalkan dia toksik banget terus nyenggol saya. Yang paling pertama yang mungkin dilakukan ya paling didatangin dulu, diajak ngobrol gitu. Jangan sampai kontak fisik lah, sekarang mah main visum euy. Ajak ngobrol udutnya, tai udutnya. Ajak ngobrol dulu. Sampai Pada dihurungkan, pada diwawal. Santet. Santet enggak sih, kalau santet susah. Namun udut barang, namun udut, itu Ngepep biasanya. Tapi biasanya dulu banget pernah ada yang seperti itu gitu. Sebelum diajak ngobrol atau di uppercut juga saat saya udah yang panggil yang ngobrol dia udah takut duluan biasanya karena mungkin ngerasa gitu. Ngerasa si Okina geus apalin nih ti urang gitu. Manehna geus ngerasa sorangan ujung-ujungnya ngebaik-baikin sendiri gitu. Terus sejauh ini kan kadang orang suka lempeng-lempeng aja tidak peduli gitu. Belum pernah disenggol sampai kencang banget gitu. Nggak pernah. Gitu. Tapi itu kemarin teman kantornya ada yang pincang patah tulang bukan? Siapa itu? Bukan sama Anda berarti? Bukan. Bukan. Kirain. belum tapi Enggak. dia Enggak. di gipsum. Katanya tulang rusuknya patah gitu. Ngeri bisa. Enggak. Susah itu bikin patah tulang rusuk. Energinya harus gede itu pukulan susah. ayo Anda, Hah? Murah. Nah. ini pertanyaan. Si toksik itu salah. Kan dia yang toksiknya. Oh, iya. Pernah didatangin Tuh, orang gara-gara kayak toksik. gitu, mun orang mah di luar orang sebagai toksik saya. Misalnya ada ketemu orang toksik kan tadi dari awal gitu, toksik itu salah satunya mempengaruhi orang mah tidak bisa dipengaruhi apa-apa. Menangani ya mah. Iya menangani kan tidak berimbas ke orang kecuali kalau udah sampai level annoying. Ah. Iya. Udah sampai annoying, mun orang sudah merasa terganggu nih. Habak oke. Enggak lah. Kamu nggak boleh gitu. Kamu tuh nggak boleh gitu tahu. Gitu. Tapi sambil dicolok matanya. Kamu nggak boleh gitu tak? Physical abuse. Physical abuse. Ayo kamu. Diomongin baik-baik. Jangan baik. Baru disudut rokok. Lah, jadi segala pada sarua. Maksudnya sebagai lelaki mah ya. Ketika aya nu Laki mah gampang lah, mun awewe tah. hah? Muhan mun awewe.
Ya ini berarti love language seksual abuse. Jangan menapewe. Selamatnya mani. Mereka lelaki makan selalu lah maksudnya teh. Di level pekerjaan semuanya bisa diselesaikan dengan ngobrol. Iya. Ngobrol teh jeung habak. Tapi mun awewe nya biasanya mun awewe jarang lah mempengaruhi Jarang. yang laki-laki, Laki-laki pasti ke awewe deui gitu. Kecuali kalau si cowoknya punya sesuatu ya, Ya. Nah itu beda lagi. ada sesuatu sampai akhirnya bisa terpengaruh gitu. Ya. Dan sebetulnya mah kieu lamun ngerasa bekerja di tempat itu terus kemudian ngerasa toksik lah ya, maksudnya memberikan dampak negatif, ya kan sebenarnya mah tinggal keluar gawe. Terus alasannya orang tuh bisa, orang harus memenuhi kebutuhan, ya enggak sih, tarima kan gitu. Maksudnya kita kan harus dewasa gitu nya. Lingkungan tidak mendukung untuk bekerja, tapi orang butuh duit. Kalau keluar orang kan aya di pengganti pekerjaan gitu, ya udah gitu. Ya udah gitu. Oh iya namanya. Wayahna heula gitu. Sama resiko gitu. Resiko gitu. Nah, pekerjaan mah tuh nggak ada yang semuanya senang nanti. Nggak ada, kadang-kadang harus lembur, Ya. lembur gak dibayar, Ya. keluar kota nggak dikasih ongkos. Apalagi kerjanya di lembur. Terus lembur. Bisa lembur, di lembur. Kerjanya di lembur terus kudu lembur. Kerjanya ada di Ciranyang gitu. Ciranyang Ngalembur deh. ngalembur, terus di lembur ngalembur. Mun urang mah beda. Pengen beda terus ya. Nih, Nggak dicubit gitu. karena orang melihat toksik Cubit. itu adalah sebuah Centil aja. apa namanya teh bakat. Jadi Bakat. orang akan membuat manajemen konsultan. Si jelma toksik itu orang jadikan buzzer. Ini bagus mempengaruhi kan. Jeung manian. Karena orang ningali buzzer itu sebenarnya jelma toksik. Ya. Ya benar-benar. Kan udah berapa tadi pagi apa kemarin lah orang baca masalah yang lagi apa tuh kemarin oh ini anaknya siapa Bapak Mulyono yang perempuan terus kemarin itu yang angkat foto si itu ya si anak perempuan yang terus siapa yang tidak mau menikahi si ini anak presiden kakaknya ini orang baca ini mau si buzzer ini mau nyindir apa gua anjing puji-pujian yang apa gitu siapa yang mau justru ini buat menyerang apa kan udah tahu lah sekarang kalau ada yang gitu berarti kan untuk menutupi apa gitu nyerang apa kan. Wah, semua yang dibicarakan di situ kan drama sama seperti yang drama dibuat oleh orang toksik berbakat juga namun orang toksik itu jadi Benar. buzzer menurut yang paling seru. Bagi si botak. Botak kok buzzer? Batak komposer. Itu tentara ini. Hah? Ntar toksik. Lagi mulai. Kayak gitu. Ya. Nggak bisa. Ternyata asal sedikit haters orang kan haters tiba aja. Wih, sekarang banyak wih. Dulu kan dia jarang hatersnya lah karena si podcast itu dianggap sebagai standar kebenaran di negara ini kan. Orang bahkan ya itu sampai Livi Renata Yang ngomong lagi. Yang ngomong. Oh iya sih. Makanya kita dekat. Maksudnya kan itu kan Dia pertanyaan-pertanyaan kayak ke mana ya? Ke Sintayong. Kacau juga itu dia. lupa saya. Iya, pertanyaannya sangat menyinggung lah. Ya itulah. Maksudnya banyak sekarang yang mulai terbuka matanya. Kamarin orang teh mau ambak-ambakan gara makan siang gratis. Langsung gratis. Anak kecil dibilang PA. Makan siang gratis. Ya padahal sebelum kita waktu itu ngobrolin dia ya. Sampai Iya ngobrolin dia waktu itu di kampus yang si Om Botak itu ngata-ngatain anak itu. Oh iya, ngobrol kata-katain anak kecil. Padahal kan sebelumnya tuh lagi ngobrol sama si podcast sama si siapa namanya? Kobi. Adriano Kobi. Ada Kobi. Masalah
Lu Perspektif. jangan pakai realitas lu sebagai yang sekarang, karena lu teh orang kaya sekarang. Gue pernah miskin, ya nggak bisa. Umur lu berapa? 48. Lu miskin sampai umur berapa? 18. Berarti 30 tahun lu kaya. Gak bisa pakai perspektif orang miskin. Jadi ya maksudnya berpikir, wah lu parah lu ngomongin gue gini mah. Menurut orang sih ada Kobe ini bener. Ya saat itu dia masih mikirin nggak ongkir gratis atau tidak gitu, kan enggak gitu. Jadi pada saat waktu itu ngomongin apa naik pesawat, oh gue pakai ekonomi. Nah tapi kan lu naik ekonomi buat mendidik anak lu supaya ini kan. Nah orang ini orang biasa-biasa yang nggak sekaya lu itu naik ekonomi, ya karena itu yang kita mampu. Jadi jangan pakai realitas yang sekarang. Gitu. Tapi si Kobe eta kan orang tanya-tanya, saya stand up. Iya maksudnya kurang jarang nonton lah gitu. Dia tuh lebih ke podcaster kan dibanding stand up. Ya, tapi yang keren tuh dia menjaga keresahan orangnya. Ternyata menurut orang sih keren aja gitu. Dia menjaga keresahan. Saya di IG nge-follow yang dia benci. Supaya saya tidak bikin bahan ngenye. Ya. Kalau nggak salah sih kalau dia tadi. Tapi ting. Saya baru tahu kan ada yang kalau gitu kan salah satu stand komedian juga. Iya tapi asalnya mah ketika yang lain naik dia tuh podcaster pertama kali yang audio doang gitu. Ya, maksudnya proyeknya kan dia tuh awalnya kurang sebagai pribadi nih, saya kan nggak tahu saya sebenarnya podcaster atau apa atau stand up komedian. Cuma mungkin belakangan ini baru mulai melihat karena ada sesuatu yang naik. Oke. Tapi kan kemarin itu kasus yang makan siang gratis si pembotak amek-amekan gitu. Kita jadi bahas. Ya kan? Itu. Maksudnya kan dianggap toksik kan? Toxic. Dianggap toksik kan? Iya. Maksudnya ketika diwawancara dari sekian puluh orang yang diwawancara, yang di-up kan yang bilang Enak. nggak enak kan? Yang aneh. Yang nggak enak. Nggak bilang nggak enak, dibilang Iya, aneh. Bilang kayak aneh maksudnya. gitu ya. Terus yang apa? Ini harusnya chicken teriyaki atau apa gitu. Kan dari sekian gitu ya, sekian banyak yang di-up-nya kan itu gitu. Iya. Maksudnya kan presentasinya 1 banding berapa lah Iya, gitu yang betul. ngomong itu gitu. Tapi Terus orang ambek-ambekan gara-gara eta gitu kan Kan terus ditanggepin Asal- gitu, ya, ditanggepin. aneh gitu maksudnya. naon gitu ya, receh pisan maneh gitu. Terus Livi Renata kan akhirnya bilang itu kan, tunggu deh, bentar lagi dia bikin lagi podcast buat tutupin. Nah, iya. Bener dulu lah si Jin itu kan, podcastnya sama si Jin itu, asisten pelatih Oh, saya timnasan STI. Ini si Jin. Ya, naik lagi akhirnya jadi ini lagi. Bukan jadi Jin, Jin. yang si Jinnya, yang apa? yang translator Analis. ya. Hah? Yang translator ya. Bukan. Oh, beda. Bukan yang jadi ini, yang si analis Oh. player, analis tim. Ngomong nih, naik lah gitu kan, bukan tentang STI, jadi ketutupan nih. Eta. Iya. Emang yang Livi itu bukan udah lama ya? Hah? Udah lama, tapi kan orang wajib jadi bahas gitu. Maksudnya si Livi ini kan Ya kan itu ngomongin orang toksik. Oh iya, betul. Ketika si Livi ngomong si Om Ded ini begitu-begitu kan nggak banyak yang dengerin. Lebay lah atau gimana, berlebihan lah gitu kan si Livi Renata kan. Nah orang sebenarnya ninggalinnya ini cewek lo gitu. Mana yang podcast di Sama si ini juga ada yang cewek kosong juga. Itu sih Kates. si Kates ya. Gitu. Tapi kan nggak banyak yang dengerin gitu. Nggak banyak yang mau. Ya kalau nggak di up di akun IG Nukar itu lah, akun TikTok Nukar itu kan banyak yang nge-up juga. Jadinya ya kemarin orang ya lumayan bisa ngelihat lah gitu. Terus kebenarannya Saya mau mengeluarkan statement begini betul atau salah? Setiap orang itu berarti bisa jadi orang toksik. Bisa. Tergantung siapa. Tergantung siapa yang melihat atau mendengar. Maksudnya ting ya. Sebelum istilah toksik ini rame teh jigana sarua teh jeung
jeung haters itu kan itu dianggap membawa pengaruh buruk kemudian matakna orang tuh jadi hatersnya si ieu mungkin tuh sih sama nggak? Kalau haters tersendiri itu bisa dia benci orang itu selamanya atau misalkan hanya momentum saja atau misalkan hanya sekedar ngomongin aja karena saya nggak suka sama dia. Haters itu abadi nggak sih maksudnya? Ya, maksudnya kan sebenarnya orang-orang yang tersakiti aja gitu. Orang-orang yang tersakiti terus nganggapnya toksik. Dan menurut orang kabeh jelema sukses ki ada orang tersakiti di belakangnya. Iya sih. Tapi menurut orang mah haters itu lebih gentle dibanding toxic. Toxic mah namun akunnya lain second akun. ini di jero ya misalnya Iya benar. Secara istilah ya. Istilah misalnya kan dia ngomong waktu itu nanya lu harus bermuka dua kan orang mah bisa yang mau orang tebeki mah tebeki we gitu bisa banget atau naon gitu nya. Jadi ketika orang menjadi haters dari seseorang teh akan lebih memperlihatkan orang tebeki gitu. Itu bukan saya ngomong. Enggak, waktu diskusi oh itu orang Kenapa bisa jadi pribadi gitu? enggak lagi diskusi Bukan saya ngomong, itu menyampaikan pesan. menyampaikan Jadi pesan ada seorang pimpinan yang di satu sisi internal dia selalu bilang bahwa sosok ini tuh gini gitu. Tapi saat si pimpinan itu bertemu dengan sosok yang dibicarakan di satu acara tertentu dan sengaja diundang, dia tiba-tiba jadi sangat baik sekali, memuji-muji segala macam. Nah, makanya muncul di kita, emang kalau jadi pimpinan tuh mukanya harus 2 ya, harus 3, harus 4, sama case-nya itu. Enggak, itu mah syarat untuk jadi PNS. memang tidak cocok di PNS. Pantes saya gagal terus. Iya, kamu berbuka dua, kamu menjilat, Anda akan sukses. Ada tips dan triknya. Ya lu Yang bilang PNS juga banyak yang nggak gitulah. Iya, makanya itu mah pangkatnya nggak seberapa. Ya nggak gitu. tapi toxic ini bisa menjadi sangat baik gitu ketika ketemu sama orang yang dia toksikin. Tapi kadang-kadang film mau jadi toksik kan memang area kepentingannya terganggu biasanya. Iya, dia itu subjektif Ya, jadinya. atau ingin mencapai tujuan Nah, tertentu kan, dalam ada waktu tujuan. yang singkat misalnya. Ya, Tapi kalau ada juga yang Agak gabut, mengajilan, yang gabut toksik tuh ada loh. Nah itu yang mental health issue itu. Yang gabut toksik tuh ada loh. Nah, kalau yang kayak di media sosial, Iya, orang-orang benar. pernah ya baca lah beberapa ini di media sosial tuh kan ada orang-orang yang bikin second akun. Terus dia itu nyerang semua hal-hal yang berseberangan dengan dia gitu. Terus Iya. dengan frontalnya gitu ngomong nanti, Tapi second bodoh lah, akun. tolol lah gitu. Tapi saya kan akun ya. Bisa kan akun gitu. Itu kan kadang-kadang si Gana jelema nu gabut meureun ingin meluapkan emosi yang tidak tersalurkan gitu ya. Akhirnya gitu we gitu. nggak juga. Dia begitu. Pasti pakai personal tapi Masa akun kan? Iya kan masa akun. Enggak juga. enggak juga. Maksudnya kadang-kadang orang punya second account itu karena mungkin yang dikatakannya adalah sebuah kenyataan yang pahit gitu. Tapi ketika ngomong itu berbahaya di zaman sekarang kan tai babi semua ya. Ketika ada, walaupun itu benar, kalau society tidak setuju bisa jadi masalah gitu. Teman saya punya second akun tapi dipakai buat ngeliatin cewek-cewek bikini. Itu toksik nggak? Kita akun kaopaturan. Teman saya lihat saya, Ki mana nih ngalian model-model seksi bikininya nama kayak akun asli. Lah, emang kenapa sih? Emang kenapa? Memang mana tadi carikan ke pemajikan di imah? Ya ente lah. Emang kenapa? Ya kalau saya. Karena teman saya tuh punya 2 akun atau 3 akun tuh ya. Satu akun asli, satu untuk lihat yang seksi-seksi, yang satu lagi untuk menghujat. Kan kok effort banget gitu. Nah itu yang tadi itu yang alasan untuk menghujat itu kayak dia mungkin menghujat tapi ayah kasihin kene gitu. Kasihan kan. Atau dia bermain aman. Kalau second akun, third akun ketiga itu dipakai nukar itu ya. Biar kan ayeuna mah zaman digitalnya. Kadang-kadang misalkan kayak di X tuh Ya. zamannya kemarin Ridwan Kamil ke Jakarta. Pilkada Jakarta gitu ya.
kan dibahas tuh ada cerita tahun berapa Iya tahun yang ngomongin Jakarta sih kieu gitu. tahunan yang lalu lah. Iya, kebayang kan lamun baheula kepikiran aya second akun, Ridwan Kamil nyewa second akun. Jadi kan akun utamanya bersih gitu. Bersih. Fufu apa? Tapi ada yang tadi lebih jauh dari itu, yang lebih ke mental health. Ya, bawaan lahir itu mah. Ya lain mah kisah nyata. Ya ada satu teman lah yang sampai resign gitu dari kantor gitu teh, karena bermasalah nih sama si orang toksik ini. Si orang toksiknya teh mencari konflik terus menerus gitu. Saya tahu orang siapa. Iya. Dia pasti tahu. Tahu lah, dan itu bukan satu orang doang, hampir semua yang kontak sama dia satu divisi itu konflik terus yang diincar. Bahkan sampai maksudnya teh naon sih cek mana nanya mau teman kita yang sudah itu tuh naon sih intinya naon nih orang ingin menyelesaikan masalah bla bla bla, bingung kamu mana ketika bingung ya naon sih sebenarnya masalahnya gitu, orang kudu kumaha ameng gitu baik-baik saja gitu. Mau bisa karena ada harinya konflik kumaha gimana kan terus dikonflikin terus Pasti. gitu malah bener. Tapi kayak di titik yang dia resign itu makanya konflik terus. Dia senang bikin konflik. Dia dosen. Nah, Ngajar nggak? dia salah satu karyawan swasta di Bandung. Nggak ngajar ya? Kalau ngajar dia di Dia manajemen karyawan swasta di Karyawan Bandung. swasta di Bandung. manajemen konflik gitu. Siap pandai. Nah, ada satu lagi, yang lebih tinggi, yang lebih senior gitu, mengetahui manajemen konflik. Jadi ketika dia tahu kapan harus menjadi toksik, kapan enggak gitu. Nah itu kan manajemen konflik gitu. Iya. Nggak terkait dengan mental health lah gitu. Iya. Nah ini mah beda lagi gitu. Itu kemarin dia cari masalah juga om. Jadi suruh Hamin 1 ada acara gede kemarin. Kebetulan Oh, dia- yang wisudaan ya. bukan. Lagi ngumpul banyak Kampus ya. karyawati ngumpul. Saya mau pergi ke salah satu lokasi di kota Bandung. Lagi lewat Karyawan saya. ngumpul saya. Jadi kan Karyawan, karyawan saya dong. bukan karyawan. Saya karyawati. Enggak, tadi gimana? Nah, lagi ngumpul. Ya karyawati itu lagi pada ngumpul. Anda mau ke lokalisasi gitu. Saya mau ke lokasi. Oh, ke lokasi. Kirain ke lokalisasi. Itu ting tebubuh kumaha entah dari mana ceritanya, tiba-tiba pas lagi ngumpul rame segala macam kan tiba-tiba nyeletuk. Lihatin cerita si Poki cen. Kayak ini cina rambutnya kayak jamet cen. Otomatis saya ngomong apa anjing. Itu jadar gitu. Ruas Soak. salah pilih lawan. apa tuh lagu ini tuh salah orang, kamu salah orang. Memang ada lagunya. Orang juga tidak sengaja ngomong apa anjing di semua depan semua orang. Cewek. Cewek kaget dia. Saya mikir, wah dia tidak pernah belajar dari kasus sebelumnya. Karena orang ini sering banget konflikin orang oke. Ya cuma kan tadi penyelesaiannya orang gabret langsung gitu. Macem-macem lagi kemarin. Nggak dicocok. Enggak. Enggak, takut. Saya sampai depan televisi. Enggak. Fisika dia abuse-nya ini verbal. Coba, kalau ke orang gitu, dia tuh udah tahu saya tuh kumaha, makanya dia kadang nggak macam-macam. Jadi sekarang dari gitu, dihantam laginya begitu, gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga pernah melakukan hal-hal toksik gitu. dan Apa salah anjing? target. Tapi enaknya sih itu apa anjing? Ya kan, udah nih ke rumah hujan gedenya, karek di WC gitu beberes bukan acak-acakan dong begini. Tiba-tiba dia ngomong itu di depan umum dan orang tiba-tiba ngomong itu tadi apa anjing. Woi, ruas dia. Ibu-ibu yang lain cuma aduh, Poki. Pergi dulu. Tapi besoknya dia langsung sungkem di lokasi. Dia sungkem lagi, ngebaik-baikin dia, akhirnya ngebaik-baikin diri lagi biar udah kita temenan biasa sama dia gitu. Nah, itu kan yang itu sampai ke bawah apa? Karena ini bisa ya foto.
juga ya, iya lah. Kiriman. Enggak sih kalau itu. Yang salah satu teman kita itu ya perasa gitu, jadi ya udah ke bawah sampai ini Sampai stres bisa nggak? udah stres. Ya kadang-kadang kan untuk bisa, maksudnya lelaki dewasa gitu ya, Saya orang laki dewasa. orang yang sudah bekerja kan dianggap dewasa lah gitu. Kadang-kadang kan tidak bisa memanage emosi ketika memang kan di lingkungan kerja kan wah latar belakang atau beda-beda gitu. Beda. Konflik itu pasti ada gitu ya. Yang toksik memberi pengaruh negatif ada gitu. Ketika kita tidak bisa memanage emosi, yang pasti ada gitu. Ya atau di middle management ya. Dia orang iya ada. Ketika si jelema teh sabar bisa. Betul teh salah satu itu sabar. Jadi kalau dia udah di level supervisor kan tekanannya atas bawah kan ya kalau di dunia kerja teh. Anak buana taruh lah ini di luhur ke tekanan gitu ditayu. Tapi si anak buana teh memelihara ketololannya. Jadi kan jarang ya si manajer teh ngalengkahan paling nyarekannya si baturan dia. Jadi baiklah udah hese di bejaan gitu si anak buahnya ngadon anjing siapa aja paling gitu unggul ini ya siapa paling ini gitu enggak diterima kumaha deh cing maneh gitu ya. Tapi saya ada statement sebelum penutup, ini udah hampir 1 jam lebih loh. Oh kan Belum. sampai 5 menit. Saya dulu pernah membandingkan konflik yang terjadi di perusahaan saya, tempat saya kerja, dan di tempat kerja istri saya. Membandingkan tuh konflik dan penyelesaiannya. Nah kebetulan saya bekerja di perusahaan yang mayoritas karyawan dan stafnya itu punya pendidikan tinggi lah, S1 ke atas gitu. Nah istri saya itu tempat kerjanya itu mayoritas itu pendidikan itu paling tinggi itu SMA atau ke bawahnya banyak SMP atau SD gitu. Dua-duanya pasti ada orang-orang toksik. Gitu. Pasti ada kasus, ada masalah. Tapi yang saya yang saya bandingkan adalah ternyata penyelesaian menurut saya kalau terjadi konflik itu yang paling ribet adalah yang di tempat kerja saya yang isinya teh orang-orang yang pendidikannya teh tinggi gitu. Karena tricky pisan gitu, strategi banget gitu kalau misalkan bikin masalah atau apa mau saling berantem tuh wah nyusun strateginya ribet. Berbeda dengan di kantor istri saya. Kenapa? Karena paling banter adalah ngajak gelut gitu. Dan itu lebih cepat selesai gitu. Paling cuma udah tungguan mana yang kayak balik gawe kok aing gitu. Ayo duel kan. Wani diriungkeun. Wani diriungkeun gitu. Lamun dina-dina nya geus di-cut, pecat, selesai gitu. Nah, Jadi orang teh lebih singkat gitu. Orang teh pernah mengusulkan sebenarnya pada saat waktu lagi merenovasi lapangan basket. Wah, cik kurang teh kasar pasti. Ini kerangking orang MMA dirinya menang-menang dirinya. Dan pimpinan eksekutifnya. Iya, tapi kan direalisasikan sama anak-anak kita. Oh iya. Satu-satunya himpunan yang mengadakan acara tinju, himpunan kita. Pemilihan ketua himpunannya pakai Tinju. Ada Fight event, club. ada event apa? Tinju kan gitu. Cuma anak-anak itu masih belum berani untuk mengundang dosen-dosen join di acara tersebut. Kayaknya kalau dosen eta kan rame. Nah, kudu dimimitian juga na Si kelas berat tuh. Maksudnya kelas berat unggul tuh dari dia mah anjir. orang lebih ke promotor. Don Corleone. Don King. Don King Kong. Udah. Oke, jadi teman-teman itu lumayan udah rapi obrolan ini, tidak terlalu rusuh, terus terjaga ritmenya, ngomongin toxic people terus asik. Nah, nanti di episode berikutnya kita akan ngomongin kegiatan-kegiatan orang dewasa. Begitulah kalau orang toksik ngomongin toksik. Nah, orang toxic ngomongin toxic. Rapi. Karena biar toxic people. Karena kita toksik profesional. Karena kan bosan disebut smart people terus. Oke, toxic people. Toxic people, halo toxic people. Udah, terima kasih banyak semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain karena masih banyak yang seru. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan kemana-mana. Masih bersama kita di obrolan. Bye bye semuanya.